Shalom. Hari ini boleh? Ya, segitu dulu. Hari ini kita akan berbicara mengenai bercahaya bagai bintang-bintang. Saudara tahu bintang? Ada lagu yang itu, bintang kecil di langit apa? Bukan di langit yang abu-abu ya. Dari kecil kita sudah diajarkan tentang bintang. Padahal saudara tahu bintang itu planet yang luar biasa besarnya. Tapi karena dia jauh tuh berjuta-juta tahun cahaya, maka itu kelihatannya kecil. Sehingga dia bertitik-titik saja. Dia tidak jauh beda, matahari lebih besar ya. Tapi kalau kita tahu tata surya, bintang itu adalah bagian tata surya yang ada. Tapi Tuhan kasih sinar ke mereka, sehingga mereka bercahaya di bumi. Sehingga kita kagum. Apalagi kalau saudara lagi di satu bukit, satu gunung gitu. Lalu ada padang, lalu saudara tiduran lalu lihat bintang. Rasanya tuh indah sekali. Jadi Tuhan tuh sebenarnya menciptakan kita. Indah itu supaya apa? Kita bercahaya. Tuhan tidak sekedar membuat kita ada di dunia ini. Tapi ada maksud Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke bercahaya bagai bintang-bintang, kita lihat dulu sebentar. Lanjut. Apa kata Alkitab tentang saudara? Mari kita baca Mazmur 139 ayat 14 sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, saya tulis di bawah di sini. Saudara jangan pernah merasa minder bahwa saudara adalah orang yang rendah karena lahir dari orang tuamu yang ada saat ini. Atau merasa miskin, merasa jelek, tidak mampu, cacat, dan lain-lain. Tetapi di mata Tuhan, ya saya kasih tahu, tetapi harus bangkit. Karena apa? Anda semua di mata Tuhan adalah orang-orang yang spesial. Katakan kiri kanan, saudara adalah orang yang spesial. Coba bilang. Bilang dong, saudara adalah orang spesial. Ulang lagi, 1, 2, 3. Coba senyum dong yang spesial. Buka sedikit, kasih lihat gigi sedikit juga. Saya merasa bahwa Tuhan ini memberkati saudara hari ini. Jadi saudara gini ya, jangan pernah merasa hidung saya kurang tinggi, mata saya kurang besar, tubuh saya kurang atletis, oh saya tidak sama dengan orang. Jangan. Terus jangan merasa bahwa oh saya anak dari broken home. Saya adalah salah satu orang dari keluarga broken home. Mungkin saudara orang tua ada. Saya ditinggal ayah saya 35 tahun. Tapi saya kasih tahu bahwa masa depan saya bukan ditentukan oleh keluarga saya. Masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Jadi saudara di sini Alkitab bilang bahwa saudara orang spesial. Kenapa? Karena kita, kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara hari ini ada di sini. Saudara adalah orang-orang yang dahsyat dan ajaib. Jangan pernah merasa, aduh saya ini gimana. Apalagi saya beberapa saat ini memang berdoa lalu ada ngobrol sama beberapa teman. Itu banyak anak muda yang ingin bunuh diri. Saya berharap di sini tidak ada ya. Saking kecewa dengan hidupnya, saking tidak tahu putus cinta ya, putus cinta, ulam tiba. Oh, putus dicinta, pucuk. Jadi jangan saudara begitu putus cinta langsung
minum baygon. Putus cinta lalu gak ke gereja. Putus cinta, saudara bikin sesuatu di tempat yang lain. Hura-hura yang membuat hidup saudara akhirnya apa? Rusak. Jangan mau. Tuhan ada buat saudara. Saya mau katakan hari ini, Tuhan akan bebaskan saudara. Tuhan ada buat saudara. Karena Dia menciptakan saudara itu dahsyat. Karena Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat saudara. Nanti saya akan sampaikan lalu apa yang sebenarnya Tuhan ciptakan kita. Tapi ini dasarnya dulu, saya ditaruh Tuhan bahwa saudara akan lihat, nanti saya kasih beberapa slide itu gambar tentang orang yang cacat. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Jadi saya mau ngasih tahu, jangan pernah yang namanya melemah ke artinya tidak menghargai diri saudara sendiri. Saudara tidak menghargai diri saudara, bagaimana orang menghargainya? Kita harus menghargai diri kita dong. Kita ingin orang menghargai kita, ya kita harus hargai orang dulu. Tapi yang pertama kalau kita tidak pernah menghargai diri kita, bagaimana orang bisa menghargai kita? Jadi katakan pada dirimu, saya adalah ciptaan yang luar biasa. Katakan, saya adalah ciptaan yang luar biasa. Tuhan punya tujuan menciptakan kita. Jadi saudara ada di sini, tidak salah saudara. Saya pernah muda kok. Pernah muda ya? Oh, sekarang juga masih muda. Menurut catatan WHO atau apa itu, dibilang yang masih muda umurnya 17 sampai 65. Saya masih muda. Wow, mungkin yang baru-baru nggak tahu ini bapak ini ngapain. Saya masih muda saudara. Tapi saya kasih tahu buat saudara, jangan lihat casingnya, lihat spiritnya. Saya masih jogging, masih lari di 5.000 langkah itu saya tiap hari di Lapangan Merdeka. Lapmer kata orang itu, sama ini adanya Pastor Lady. Luar biasa saudara. Saya mencoba, saya bilang bahwa Tuhan itu menciptakan kita luar biasa. Saya mau katakan bahwa saudara di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Jangan pernah menyerah, amin. Oke, kita lanjut. Jadi jangan mau disepelekan orang. Yang berikutnya, Yohanes 1 ayat 12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama. Spesial yang kedua, tadi ajaib, dahsyat. Spesial yang kedua, Tuhan merubah status saudara. Kalau tahu saudara status di mana? Apa? WA itu ada status ya. Kalau kita lihat status, isinya banyak itu. Ada yang isi soal kue lah, soal inilah, soal hati lah, apa. Pokoknya cerita di situ di status. Tapi dibilang apa? Tuhan merubah status saudara. Coba saudara tulis gitu. I'm the son of God. Yesus itu son of God. Kita adalah anak-anaknya. Saudara kalau di status saudara bisa tulis di status Facebook. Saya juga sekarang ini agak mulai setelah saya tidak kerja. Itu saya mulai buka-buka Facebook. Tapi selama saya kerja saya gak pernah buka Facebook saudara. Karena saya pengen lihat, saya pengen berteman dan ada orang-orang yang latar belakang lain. Artinya yang tidak sejalan dengan kita. Banyak sekali anak-anak muda itu ingin berteman dengan saya. Saya pelajari dulu, lihat status hidup apa di mereka ini apa-apa. Oke, cocok saya ini. Tapi percayalah. Dan saya kasih tahu setelah saya lihat di status dan saya lihat di mana-mana. Hanya anak-anak Tuhan, anak-anak yang di dalam rumah ini. Mereka mempunyai masa depan yang luar biasa. Amin. Oke. Jadi Tuhan itu merubah status saudara. Dari anak-anak kebinasaan diubahkan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Saudara, siapa yang percaya kalau dia meninggal masuk surga?
Ada yang tidak berani? Coba ulang lagi. Siapa yang percaya kalau hari ini meninggal, pasti masuk surga? Ini luar biasa pertanyaannya. Haleluya, turun tangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita percaya Yesus itu harus percaya sungguh-sungguh. Karena dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Berarti saudara tidak binasa kan? Amin. Coba sekali lagi, siapa yang percaya kalau hari ini Tuhan panggil, pasti masuk surga? Itu baru atas. Ini baru buat saya damai sejahtera, lihat. Oke, jadi saudara yang pertama, saudara luar biasa. Yang kedua, status saudara adalah anak-anak kerajaan Allah. Luar biasa kan? Lanjut lagi. Saudara tahu, saudara adalah orang-orang spesial. Saya merimain atau mengingatkan lagi bahwa masa depan saudara Tuhan sudah sediakan. Jadi ketika saudara adalah orang yang diciptakan luar biasa, ajaib, lalu saudara anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua dibilang apa? Yeremia 29:11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi orang-orang spesial ini memiliki masa depan penuh harapan. Sekali lagi saya tanya, siapa yang percaya masa depannya penuh harapan? Dalam nama Yesus terjadi. Iya, saya dari tadi merasa bahwa Tuhan ingin memberkati saudara. Tuhan ingin membebaskan saudara. Kita lanjut. Kita lihat contoh. Sudah ada? Nah, namanya ini adalah Nick Vujicic. Di situ dia bilang status dia terlahir tanpa tangan dan kaki. Nick Vujicic adalah penulis bestseller, perenang, penerjun payung, dan motivator internasional. Saudara, saya baca biografinya. Dia adalah lahir di Australia. Itu dia punya jari itu cuma ini saja. Ada 2 untuk jepit dan semua yang dia lakukan dengan kakinya, tangannya nggak ada, tapi itu dengan kakinya ini. Jepitan kakinya ini adalah ini. Saudara tahu ini dia lagi mimpin seminar. Beberapa kali dia pengen bunuh diri. Tapi dia nggak mati-mati. Kenapa? Karena Tuhan ingin pakai dia. Dan saya percaya Tuhan juga ingin pakai saudara. Keberadaan saudara Tuhan tidak lihat status saudara hari ini kayak apa. Saudara, Alkitab bilang kita semua adalah orang berdosa. Kita diselamatkan, disucikan karena darah Kristus. Jadi saudara jangan merasa bahwa saya lebih benar dari yang lain. Tidak. Artinya kita sama hari ini status adalah anak-anak Allah. Anak-anak kerajaan Allah. Jadi Tuhan bilang gitu. Nah, dia bilang gini, dia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ini, dia cuma bilang apa? Saudara apa? Jangan pernah menyerah dengan hidup. Jangan pernah merasa bahwa minder. Jangan pernah merasa bahwa saudara adalah orang yang bagaimana gitu loh. Kadang-kadang saya lihat gitu. Saya pernah ajak waktu saya di Jakarta itu saya ke gereja. Lalu saya ajak karena ada supir taksi. Saya naik taksi lalu ngobrol sama saya. Kebetulan orang Batak. Sama-sama orang Kristen juga. Lalu saya ngobrol sama dia. Begitu habis ngobrol lalu dia bilang, oh ya, saya mau ikut ke gereja saya. Waktu itu gerejanya luar biasa saudara. Di situ ada Rudi Hartono, pemain bulu tangkis. Di situ ada duta besar, di situ ada orang-orang hebat lah. Orang-orang yang luar biasa namanya GKRI Kana, GKRI juga. Pertama kali yang ada di GKRI itu adalah GKRI Kana.
Jakarta. Itu satu-satunya GKRI. Pertama kali muncul. Nah, orang semua banyak. Begitu saya ajak dia masuk, langsung dia minder. Wah, lae katanya. Kenapa? Ini saya bawa taksi. Gak enak saya parkir di samping Mercy katanya. Jadi saudara tahu, mobil-mobil gak ada yang mobil murah di situ. Saya naik taksi, tapi terpaksa orang yang lalu saya bilang ikut saya aja yuk. Saya coba, saya mengingatkan dia, jangan pernah lihat barang itu. Kenapa? 15-20 tahun lagi itu sudah jadi harga yang murah. Tapi dirimu 15-20 tahun lagi akan menjadi emas yang luar biasa dibandingkan barang-barang yang ada di dunia ini. Jadi kalau Tuhan menciptakan kita, Tuhan membuat kita adalah sesuatu yang luar biasa. Ini contoh ini orang ini. Dia terlahir tanpa tangan, tanpa kaki. Penulis bestseller, bukunya, perenang, penerjun payung. Saya juga bingung gimana caranya dia penerjun payung. Orang cacat, tapi dia punya keberanian lakukan. Saya lihat dia berenang luar biasa. Itu di video saya coba cari tahu dan saya pelajari. Nanti saudara buka situsnya, cari aja yang namanya ini. Nick Vujicic. Lalu dia bilang gini, kesaksian yang terbaik adalah kehidupan kita sendiri. Sangat penting untuk membiarkan Tuhan bekerja, menggunakan kita dengan caranya. Demikianlah pula dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kesaksian ini adalah hidup kita. Bukan orang lain. Hidup kita sendiri. Tuhan ingin buktikan bahwa Tuhan berkarya luar biasa di setiap orang-orang yang hadir. Yaitu kalian semua. Ya, amin. Nah kita lihat dulu lanjutnya. Apa yang terjadi dengan Nick? Ini yang luar biasa saudara lihat. Istrinya cantik gak? Saudara lihat waktu dia nikah, dia di kursi roda, tingginya dia setengah dari, badannya itu setengah dari istrinya. Lalu dia pakai kursi roda yang ada ganjel supaya tingginya sama. Dan saya heran, ada seorang wanita yang cantik ini mau nikah dengan dia. Tapi saudara, karena dia hidup dalam rencana Tuhan, dia hidup dalam jalan-jalan yang Tuhan buat. Anaknya ada 4 saudara. Laki 2, perempuan 2, 2 kembar ini. Ini 2. Lihat dia orangnya biasa saja. Tapi lihat rumahnya dong. Bak istana. Mobilnya bukan 1. Ada Rolls Royce juga yang terbaru. Kagum kan? Saya mau tanya, saudara yang sehat-sehat gini, bisa seperti ini tidak? Bisa akan seperti ini tidak? Bisa seperti ini tidak? Aminnya aku pelan. Bisa seperti ini tidak? Siapa yang yakin bisa seperti ini? 1, cepat 2, 3, luar biasa. Diberkati bener ya, angkat serius. Artinya saudara percaya sama hidup saudara diberkati oleh Tuhan? Saudara percaya sama Tuhan? Saudara percaya Tuhan memberkati saudara? Saudara Tuhan pakai saudara? Akan menjadi berkat bagi banyak orang? Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi saya kasih tahu, semua yang hadir di sini adalah orang yang penting buat Tuhan. Tuhan tidak melihat kondisi saudara kayak apa. Ini Tuhan tidak perhitungkan. Tuhan memberkati dia. Saya coba lihat mobilnya kemarin saya buka ada Mercy, ada Roy, ada semua mobil-mobil yang harganya miliaran. Dia punya. Hanya sekedar apa? Dia berbicara jadi motivator. Dia menulis buku, orang baca, orang diberkati. Dan saya ikutin dia. Kemana dia itu? Dia sampai ke hampir seluruh dunia. Jadi berkat buat siapa saja. Tidak pandang suku dan agama. Tapi hidup dia menjadi motivasi untuk orang maju. Dan saya percaya saudara pun bisa seperti itu. Karena Tuhan mau saudara itu bercahaya seperti Nick Vujicic. Seperti bintang. Kelihatan saudara. Wow. Kita lanjut ya. Nah, sebenarnya apa tugas saudara sebagai anak-anak
pilihan. Tadi kita sudah sepakat bahwa kita adalah anak pilihan, amin. Kita dipilih Tuhan jadi anaknya, kita dipilih, dilahirkan oleh Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, amin. Amin. Nah, apa tugas saudara sebagai anak pilihan? Lanjut. Saudara dipilih untuk tugas mulia. Yohanes 15 ayat 16 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita baca satu itu dulu ya. Jadi saudara, saya kasih tahu di sini bahwa apa? Tuhan bukan kita yang hadir di sini karena keinginan kita datang di sini. Tapi Tuhan bilang saudara hadir di sini karena siapa yang pilih? Di sini bilang apa? Siapa yang pilih? Jadi saudara hadir di sini itu karena Tuhan yang pilih. Tuhan akan membuat saudara menjadi orang-orang yang bercahaya. Seperti bintang-bintang. Tuhan yang buat saudara supaya kelihatan. Supaya apa? Saudara menjadi berkat. Nah, untuk menjadi berkat, saudara diberkati dulu. Tidak mungkin saudara mau menjadi berkat, tapi tidak punya apa-apa. Tetapi saudara pasti diberkati oleh Tuhan supaya saudara jadi berkat. Nick ini adalah orang anak yang sebenarnya mungkin yang hebatnya tuh mamanya. Makanya berbahagialah punya ibu yang suka berdoa. Kenapa? Dia didoakan sama ibunya. Sampai dapat sekolah yang cocok dengan dia. Sampai akhirnya dia diterima di sekolah itu. Kenapa? Cacat. Artinya mau nulis aja gak bisa. Tapi apa? Hebatnya kalau saudara lihat videonya, saya lihat videonya. Wah, lincah sekali dengan jari kakinya itu. Ngetik komputer. Itu jari jempol sama jari apa gitu. Jadi pegang sendok atau apa semua pakai jari yang ada di kakinya itu. Inilah hebatnya Nick itu. Nah, saudara dan saya pertama ini adalah karena Tuhan yang memilih kita untuk menetapkan kita apa? Supaya kita pergi untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Yang dibawa 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dulu adalah orang-orang yang gelap, hidup dalam dosa dan segala macam. Saya juga termasuk di dalamnya saudara. Dulu saya pernah, artinya masa-masa umur saya sudah seperti itu. Memang saya keluar dari Ambon itu tahun 79. Itu kelas 2 SMP. Lalu saya sekolah di Bandung bawa sertifikat, minta surat pindah. Saya urus sendiri sekolah ke Bandung. Lalu saya hidup di Bandung, saya lihat. Masa-masa itu pun sama seperti saudara. Tetapi saudara apa? Saya bersyukur. Saudara, saya melihat saudara, saya itu terharu. Kadang-kadang kalau saya lagi berdiri sini, saya lihat saudara-saudara banyak gini. Kadang-kadang saya menangis saudara. Menangis apa? Bangga bahwa ternyata zaman ini banyak sekali anak-anak yang mau cari Tuhan. Zaman saya, orang mau datang duduk ibadah hitungan tuh sedikit. Lalu kita mulai bikin namanya persekutuan SMA, permahasiswa, persekutuan orang-orang tua. Akhirnya kita kejar orang kiri kanan. Supaya apa? Orang mau ibadah. Tapi zaman now, tidak disuruh pun orang datang. Ternyata siapa yang pilih? Baru saya sadari bahwa yang milih saudara itu adalah Tuhan. Karena Tuhan ingin membuat saudara menjadi sesuatu yang luar biasa. Untuk apa? Untuk kemuliaan namanya. Untuk menghasilkan buah. Untuk menyatakan perbuatan Dia yang ajaib. Memang saudara mungkin tidak perlu artinya doa tumpangin tangan orang lalu sembuh. Tidak. Perbuatan yang ajaib itu bisa. Menolong orang. Bercerita tentang kebaikan Tuhan. Orang jadi merasa dibangkitkan. Orang yang tadi patah semangat menjadi hidup lagi. Orang yang tadi malas belajar jadi rajin belajar. Lihat saudara. Itu nanti di belakangnya. Tapi saya mau buka sedikit gitu. Bahwa ternyata Tuhan pilih saudara
adalah sesuatu yang Tuhan ingin buat. Kita lanjut. Kita baca tulisan sebelah kanan. 1, 2, 3. Saya adalah duta besar Yesus Kristus yang berdiri di gerbang neraka mengarahkan lalu lintas. Itu terjemahannya dari kiri kanannya gitu. Jadi saudara tahu, saya berpikir dia sederhana, dia bilang apa? Dia hanya mencegah berdiri di depan sini atau dia hanya ingin orang-orang jangan masuk neraka. Dia sebagai mengatur lalu lintas, saudara tahu. Kan kalau umpama dari ujung sana lurus ini adalah ke neraka, dia akan berdiri di sini. Lalu dia bilang ini, belok kanan, belok kanan, belok kanan. Supaya apa? Orang-orang jangan masuk ke neraka. Tapi apa? Masuk kepada jalan yang benar. Itulah Nick yang dia bilang. Padahal dia tidak punya tangan. Ini nih jari yang dia pakai nih saudara ini. Tapi keberadaan dia bilang, saya adalah duta besarnya Kristus. Siapa duta besarnya Yesus di sini? Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi waktu saya baca ini, saya kaget juga. Kita tidak berbicara soal agama saudara. Tapi kita bicara adalah soal bagaimana caranya Tuhan pilih kita untuk menjaga, membendung supaya orang jangan masuk ke neraka. Paham maksud saya? Sampai sini mengerti kan? Jadi tugas kita tuh tidak perlu macam-macam. Hanya mencegah supaya orang jangan jatuh dengan minuman keras. Hanya jangan mencegah orang jatuh dalam dunia-dunia hal-hal pornografi. Tidak ada berubah. Orang mati juga lewat shop itu banyak sekali. Dan orang tidak pernah bosan. Kenapa? Iblis ikut di dalamnya. Bekerja sehingga membuat orang suka. Ketika orang suka dia tidak tahu itu akan merusak jantungnya. Saya pernah, makanya saya keluar dari Ambon itu, saya punya teman dari Belanda orangnya. Dia datang, duduk di jembatan Mardika malam-malam. Lalu kita ngobrol santai, dia minum sopi itu 1 botol. Sendiri saja. Blak. Tahun 79, tahun 78. Itu saya masih kelas 2 SMP. Tapi hidupnya sudah nongkrong, tidak pernah tidur di rumah saudara. Anak broken home. Jadi adanya mana? Pinggir jalan. Sampai Tuhan membuahkan saya seperti ini. Itu karena memang Tuhan sudah punya rencana. Dan Tuhan juga pasti punya rencana buat saudara. Dan saya lihat dia mati tuh. Begitu habis minum besok, angus semua jantung kebakaran. Wah, tapi tetangganya tetap aja lanjut. Lihat sudah temannya mati karena sopi. Tetangganya tetap lanjut. Kenapa saya kasih tahu saudara? Iblis itu datang dibilang bahwa, coba buka Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara dalam kelimpahan? Amin. Amin. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Masa mudamu lebih baik ada di rumah Tuhan. Bukan berarti tidak boleh di luar. Kita hidup di dunia kok. Bukan sudah jadi malaikat. Tidak. Tapi hidup kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Pasti diberkati. Berkelimpahan. Jadi saudara tahu iblis itu datang hanya apa? Mencuri. Cara mencurinya itu tadi. Mencuri hatimu. Lihat kepada, saya tidak tahu di sini saudara punya latar belakang apa, saya tidak pedulikan. Artinya apa? Itu bukan urusan saya. Itu urusan saudara dengan Tuhan dan saya tidak mau pikir. Artinya apa? Saudara sendiri yang menentukan. Mau ikut Tuhan atau tidak, itu pilihannya. Kalau ikut Tuhan diberkati, ikut iblis masuk neraka. Iblis menawarkan dengan berbagai cara. Sekarang ini topnya apa? Dulu narkoba itu cuma morfin. Sekarang narkobanya apa? Sabu-sabu, apalagi itu. Inek lah, apalah, saya sudah lihat. Dan itu semua sepertinya mudah sekali, bahkan orang jual dengan mudah. Dan saya tidak tahu di Ambon ini kayak apa, saya tidak tahu. Tapi saya kasih tahu,
Iblis tawarkan itu supaya orang punya kesenangan sementara. Tapi apa? Ujung-ujungnya menuju maut. Minuman menuju maut. Obat-obatan menuju maut. Bisa mati muda saudara. Artis-artis banyak yang menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Barang itu. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Ketika saudara ada di rumah Tuhan, itu pilihan yang tepat. Bilang pada diri, saya pilih yang tepat. Amin. Yakinkan itu bahwa saya ada di sini pilihan yang tepat. Bilang, saya ada di sini pilihan yang tepat. 1, 2, 3. Saya ada di sini pilihan yang tepat. Amin. Saya ngomong gini, Tuhan tuh sedang melihat saudara gini. Haleluya. Tuhan tidak melihat dosa saudara. Dia bilang apa? Sedikit lagi, boleh tambah. Coba buka 2 Korintus 5 ayat 18. 19, sorry. Atau 17-nya dulu dong, biar lebih gampang 17-nya. Supaya ini ada sambungannya sebenarnya. 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 19. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Stop. Jadi saya mau kasih tahu di sini. Tuhan tidak melihat apa dosa yang saudara perbuat. Tapi Tuhan yang melihat, Bapa itu melihat Yesus saja. Jadi kalau saudara ada di balik Yesus, dosa saudara itu ketika saudara datang dia bilang, barang siapa datang mengaku dosa, dosanya itu ampuni dan disucikan kembali. Sehingga terjadilah nama pembaruan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang saudara lakukan, saya juga tidak mau lihat. Kenapa? Karena Yesus Bapa saja tidak mau lihat. Yang Bapa lihat hanya Yesus saja. Artinya kalau saudara ada di dalam Yesus, maka pelanggaran saudara dianggap dihapus. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini saya mau ngasih tahu bahwa saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Diciptakan luar biasa. Dipilih jadi anak-anak Allah luar biasa. Bahkan sekarang dijadikan ciptaan baru. Luar biasa. Kita balik ke slide. Oke. Jadi di sini makanya saya bilang apa? Saya adalah duta besar Yesus Kristus yang berdiri di gerbang neraka mengarahkan lalu lintas. Tugas kita sekarang adalah mencegah supaya orang-orang jangan jalan masuk kepada neraka. Amin. Kita lanjut. Nah ini dia yang utama nih sebenarnya. Kita baca Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Filipi 2 ayat 15 langsung. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita baca yang kuningnya aja, 1, 2, 3. Dari mulai Matius sampai Filipi ya. Yang kuningnya saja digabung jadi 1, 2, 3. Hendaknya terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan pilih saudara dan saya supaya kita bercahaya saudara. Wow, saudara kita kasih tahu. Dimanapun saudara berada, kalau saudara adalah anak Tuhan, pasti bercahaya. Amin. Jadi ingat itu, ingat baik-baik. Yang pertama, saudara jangan pikir bahwa saudara orang berdosa. Ketika saudara terima Yesus, mengaku dosa, minta ampun,
dosanya sudah diampuni. Berarti apa? Sudah tidak ada. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini saya tergerak, saya tidak tahu nih. Ini Roh Kudus lagi bicara kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada saudara. Sebelum kita lanjut, tolong buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita baca semua. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau saudara-saudara semua di sini mengaku dosa di hadapan Tuhan, saudara disucikan kembali atau tidak? Berarti apa? Kejahatan saudara tidak diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Jadi saudara jangan berpikir bahwa gereja itu adalah tempat-tempat orang kudus. Maaf, memang adalah orang kudus. Tapi awalnya kumpulan orang-orang berdosa. Karena Yesus datang supaya ada di situ. Yesus itu datang mencari orang-orang berdosa supaya mereka berkumpul bersama-sama. Orang-orang yang berdosa itu bertobat, berkumpul, bercahaya. Orang-orang yang lain lihat lalu datang. Datang kepada siapa? Kepada Yesus. Paham sampai di situ? Jadi keberadaan saudara di sini adalah seperti bintang-bintang. Wow, saya sampai merinding. Waktu saya berdoa, Tuhan, lihatlah ini bintang-bintangmu ada di tempat ini. Haleluya. Regenerasi saudara. Generasi saya juga nanti lama-lama habis kan. Ganti generasi baru. Nanti Pastor Ewing akan umur seperti saya. Lalu di bawah akan ganti juga umurnya naik seperti Pastor Ewing. Pastor An, Pastor Lady. Semua nanti ada juga yang akan ganti. Ada regenerasi. Makanya kita harus bercahaya supaya apa? Orang datang, regenerasi terjadi. Dampak dari bercahayanya saudara. Yohanes 12 ayat 32. 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saya akan ulang. Dan aku, kata Yesus, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Banyak orang yang datang pada Yesus diselamatkan dan diberkati melalui saudara. Ingat baik-baik. Akan terjadi saudara. Saudara diberkati, amin. Saudara, dompet-dompet saudara Tuhan akan berkati. Sekolah studi saudara Tuhan pasti berkati. Kerja kantoran saudara Tuhan pasti berkati. Asal setia sama Tuhan. Tuhan pasti berkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang. Saya selalu ingat itu. Mazmur 37 ayat 25 dia bilang, dahulu aku muda. Sekarang aku belum tua loh. Aku ini belum tua. Aku masih muda. Cuma ngomong gini, kutip saja. Dahulu aku muda. Sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta roti. Sekali lagi, ikut. Dahulu aku muda, sama-sama ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar minta roti. Saudara perkatakan gitu, Tuhan dengar terjadi saudara. Anak cucu saudara tidak akan minta roti. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, dampak daripada saudara itu meninggikan Tuhan melalui hidup saudara bercahaya, plak bercahaya. Wah. Kalau pohon terang itu paling seneng ya. Lampu diapain? Kalau pasang lampu pohon terang, yang lain diapain? Matikan. Coba kalau umpama saudara pasang pohon terang dengan lampu 2000 watt. Kira-kira lampu pohon terang dapat lihat sih. Nah, jadi sebenarnya lampu itu bercahaya ketika suasana gelap. Artinya saudara akan berkumpul dengan orang-orang, cahayamu akan kelihatan. Dan orang-orang yang gelap itu akan datang, saudara. Nah, sarana apa yang bisa dilakukan untuk bercahaya? Ini hanya 2. Saya tidak banyak mau bicara, mungkin
waktu saya khotbah pertama, kan bicara tentang masa depan ya. Saudara sudah paham itu. Nanti kapan-kapan kita akan seminar berbicara tentang, kalau mau nanti kita akan buat ya. Saya ini dulu dengan Pastor Ewin sama Mama Leni dulu kita harus bicara. Untuk mengenai bagaimana teknisnya saudara itu maju. Saya tuh pengen artinya bukan sekedar, saya ingin membagi pengetahuan saya, experience saya, ilmu saya yang saya dapati selama saya sekolah sampai saya kerja. Bahkan saya sudah sampai finish artinya pensiun. Itu saya masih bahkan masih ada di telepon masih ditanya soal kerjaan. Masih ada orang-orang yang tetap masih ingin membuat bahwa saya tuh bekerja lagi, tapi saya bilang enggak. Tapi saya kasih tahu, ini yang mau saya bagi pengalaman ini supaya saudara bisa menikmati. Saya bilang begini, maaf sedikit keluar. Orang Ambon itu adalah orang-orang yang pintar. Ini saya tidak memuji, tapi ini benar, fakta. Kalau saudara lihat dari tahun kemerdekaan, banyak sekali yang pemimpin-pemimpin di pemerintahan itu orang Ambon. Dr. Lemena dan segala macam, banyak sekali. Generasi-generasi itu sampai di tahun 70-an udah mulai keluar. Kenapa? Orang Ambon jarang memanfaatkan kepintarannya dengan baik. Puas dengan apa yang sudah dilakukan. Jadi lebih suka duduk-duduk di warung kopi daripada bikin sesuatu yang luar biasa bagi dirinya. Jadi saya mau ngasih tahu bahwa inilah yang harus terjadi dengan hidup kita. Nah, saya ingin saudara jadi seperti itu. Mari kita lihat clue-nya. Yang pertama, pelajar atau mahasiswa. Bercahaya melalui prestasi, orang akan kagum terhadap saudara sebagai anak Tuhan. Kuncinya situ dulu. Berprestasi. Saya tidak bilang saudara lulus cum laude. Tadinya saya mau bagi, ada seorang di GKRI Sion, orang GKRI Hope, namanya Pastor Yosef. Itu dia lulus di ITB cum laude. Begitu dia lulus cum laude, bukan dia cari kerjaan, tapi apa? Langsung Caltex dari Sumatera rekrut dia, baru lulus, begitu wisuda, langsung dibayar dengan dolar gajinya. Waktu itu kalau sekarang mungkin dikurskan itu ratusan juta lah. Lulusan cum laude. Kedua, lulusan cum laude itu dicari oleh Bank Indonesia. Salah satu anak buah saya, dia resign dari kantor, diambil sama Bank Indonesia. Gajinya 3 kali lebih besar dari saya. Karena dia berprestasi. Nah, saya pengen juga sekarang di gereja ini anak-anak Ambon punya prestasi. Amin. Nanti kita bicara soal belajar karena hari ini gak bicara soal itu. Tapi apa? Prestasi itulah yang membuat orang akan lihat dia bercahaya men. Plak. Saya pernah waktu SMA itu saya sudah bertobat seperti saudara. Lalu saya injili kawan saya ajak dia untuk ikut persekutuan. Dia bilang, men sorry, kenapa? Kalau kamu bisa dapat 9 fisika, matematik, baru saya ikut. Saya waktu itu pelajaran saya baru dapat tuh di SMA ya, rata-rata 7-8 saja. Jadi saya belajar saudara, belajar keras untuk kejar 9 itu. Begitu saya dapat 9, saya bilang, hey men, ikut yuk. Dia itu bisa menyelesaikan soal hanya dalam waktu 40 detik satu soal. Jadi kalau 10 soal kali taruhlah 1 menit lah. Berarti 10 menit dia sudah keluar. Ketorang yang masih terus tuh sambil, kan ketorang tuh kadang-kadang duduk sambil lihat kiri-kiri tuh. Terus lihat kanan dulu. Lalu kadang-kadang mulai pegang kancing. Hitung kancing tuh. A, B, C atau D. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Itu kan biasa pelajar begitu. Tapi saya buktikan bahwa saya pun bisa anak Tuhan. Nilai saya di bawah sebenarnya. Tapi dia
Karena dia mendorong saya belajar supaya saya dapat jiwa. Tuhan berkati. Dan saya percaya teman-teman di sini pasti akan berkat. Kalau saudara nilainya bagus, artinya tidak cum laude lah, tidak usah lah. Saudara bagus saja, itu orang tua senang tidak? Oh iya bangga, guru bangga tidak? Oh nanti saudara pasti diceritakan. Saya punya guru matematik, itu dari Jerman dia. Dari Jerman guru. Saya punya sekolah dulu, maaf ya. 70% itu lulusan dari sekolah saya, itu semua masuk ITB. Sekolah saya namanya sekolah Kristen SMA Kristen Dago. Namanya SMAK Dago, Jalan Dago, Bandung. Jadi gitu. Lulus. Guru bilang, dia sebut siapa yang tertinggi di situ? 7. Saya dapat paling tinggi 9. Sampai dia meninggal belum ada yang kalahkan saya. Berarti apa? Bintang bercahaya men. Orang akan cari kita. Saudara bisa dengan lulus bagus itu beasiswa yang kejar saudara, bukan saudara kejar beasiswa. Itulah saya. Saya kuliah nggak pernah daftar, maksudnya beasiswa. Karena tadi mulai dari semangat yang mau menginjili teman supaya bisa ikut persekutuan, saya belajar saudara. Tapi belajar itu membuat saya jadi lulusnya bagus. Lalu apa? Beasiswa. Jadi saya tidak pernah, orang tua saya tidak pernah keluar uang mulai dari SMA sampai saya kerja. Orang tua saya nggak pernah keluar uang. Nah ini dia. Makanya apa, kalau saudara percaya, orang tua, guru, dosen akan bangga atas perubahan hidup saudara. Teman-teman di sekolah, kampus dekat juga akan makin dekat. Nah, dengan kelebihan saudara itu, saudara bisa bawa orang datang kepada Tuhan. Hari ini saudara bisa bawa jiwa-jiwa karena saudara percaya. Tidak perlu nilainya seperti saya, tidak, jangan. Setiap orang tuh beda-beda. Tapi saudara, yang bisa saudara lakukan, saudara punya kelebihan di atletik, bisa di olahraga, bisa. Semua bidang yang saudara tekuni, saudara bisa pakai, bisa ngajak saudara untuk orang datang sini. Supaya apa? Kalau saudara tahu, saudara bawa ke sini, itu ada upahnya men. Nanti terakhir ada upahnya. Tapi saya mau bilang dulu, jadi pakailah pendidikanmu itu untuk ngajak orang-orang datang ke sini. Kenapa? Banyak sekali di luar sana saya lihat anak-anak SMA, masih SMP. Sudah belajar minum. Nah, inilah melalui pelajaran. Yang kedua, kita lihat. Bercahaya melalui prestasi di pekerjaan atau bisnis. Maka orang akan kagum terhadap engkau sebagai anak Tuhan. Disukai atasan dan disegani rekan sekitar saudara. Kenapa? Saudara bercahaya. Yang kedua, kecenderungan orang akan mengikuti saudara beribadah karena perubahan saudara. Saya percaya, yang kerja siapa? Yang sudah, oke, saya udah tahu nih bawa jiwa banyak. Makasih Tuhan berkati. Yang kerja mana? Lagi? Oke. Nanti saya berdoa. Saudara tahu, dampak hidup saudara itu bisa membuat orang berubah. Penting gitu. Nanti setelah berubah, dia lihat itu, dia akan ikut ke sini, bawa ke sini. Di sini tempatnya reparasi rohani. Bengkel, istilahnya apa? Bengkel apa? Bengkel rohani. Ada hal yang belum beres di hati, datang di sini, nanti dibereskan. Ini bukan promosi bahwa supaya bahwa gereja ini lebih, tidak. Tapi di sini pasti didoakan. Pasti akan ditolong, dilihat sampai saudara lepas dari semua ikatan-ikatan yang terjadi. Itulah. Jadi dua itu saja. Bisnis saudara bisa membuat orang kagum. Dan ya saya lihat di Jakarta itu, ini contoh Jakarta saja. Ada yang namanya persekutuan pengusaha. Kalau saudara datang ke situ, saya datang ke situ, saya jadi minder saudara.
Persembahan saya kalau warna merah selembar itu sudah besar kan? Iya, yang paling merah kan paling gede ya uang pecahan kita. 100.000 itu kan udah besar ya. Lalu kalau kasih 5 lembar itu sudah besar belum? Ya. Begitu misalnya saudara kasih masuk 5 lembar itu, kasih masuk nih, saudara akan kaget. Karena yang lain itu persembahannya pakai cek. Pernah saya tunggu pengumuman persembahan. Satu kali ibadah orangnya tuh sekitar 100 orang kurang. Itu 1 miliar. Seratus orang kurang. Pengusaha kumpul persembahan, berikan persembahan. Itu totalnya 1 miliar. Saya merinding, saya bilang sudahlah saya gak ikut lagi. Tidak imbang karena saya bukan pengusaha, saya pegawai. Tapi bagus, pembicaranya bagus. Dan saya lihat dan saya berdoa, Tuhan terjadi GKRI Air Hidup. Orang-orang ini, saudara-saudara ini akan didoakan menjadi pengusaha-pengusaha hebat. Menjadi orang-orang kerja yang hebat. Menjadi pelajar yang hebat. Mahasiswa yang hebat. Supaya apa? Tuhan akan memberkati saudara. Lihat saja nanti. Ya, kita akan lihat 5 tahun ke depan. Saya selalu gitu bikin target. Diri saya tanya, 5 tahun ke depan saya masih mengasihi Tuhan atau tidak? Saya cek, masih di jalurnya atau tidak? Lalu saya cek lagi, masih perpuluhan atau tidak? Lalu saya cek lagi, persembahannya sudah naik atau tidak? Itu dilakukan bagi Tuhan. Tuhan akan memenuhi pundi-pundi saudara. Makanya saya berdoa kantong saudara tidak akan kurang. Nah ini, apa upah? Kita baca, apa upah bagi orang yang percaya? 1 Korintus 15:58, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Baca yang kuningnya saja, 1, 2, 3. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Di bawah saudara kita baca bilang, orang-orang spesial memiliki apa? Masa depan penuh harapan. Upahnya saudara, jika saudara bercahaya bagi Tuhan seperti Tuhan ingin, bintang-bintang bercahaya di langit. Lalu saudara bercahaya, orang-orang melihatnya lalu mereka akan seperti mai-mai hujan. Luar biasa, fasih ya. Mai-mai hujan akan datang ke sini. Mereka bukan mai-mai saudara. Tapi karena mereka melihat cahaya. Jangan salah sangka. Saudara kalau yang baru pertama datang di sini. Saya berdoa saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Jangan tidak datang lagi. Kenapa? Ada berkat besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Ya, yang di atas, yang di bawah Tuhan berkati. Jadi apa? Mari pakai hidup saudara untuk bawa jiwa kepada siapa? Pada Tuhan. Lewat talentamu, lewat kepintaranmu, lewat kebisaanmu, lewat pandaimu. Mungkin pandai masak, bisa orang masak juga datang. Ada kawan saya, Ando, ada ya? Nando. Oh ya, wah itu jago racik dia. Racik minuman, luar biasa. Nanti melalui hidupnya, banyak orang yang akan datang sama Tuhan. Dia pasti diberkati. Amin, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Dan saya berdoa, bukannya Nando saja. Tapi buat saudara yang hadir malam ini, pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena upahnya masa depan penuh harapan. Katakan, masa depan penuh harapan. Bilang ke teman sebelah, masa depan penuh harapan. Oke? Kita akhiri hari ini. Kita sudah berbicara banyak. Dan saya percaya, saudara sudah paham bahwa saudara lahir adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi hari ini katakan sebelah kiri kanan, kamu adalah orang yang luar biasa. Bilang sekali lagi,
Kamu adalah orang yang luar biasa. Orang yang diberkati, bilang. Masa depan yang luar biasa terjadi. Amin.